Shalom Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kembali saya berbicara kepada setiap saudara di dalam acara kita Sela. Dan saya ingin menyampaikan apa yang jadi hatinya Tuhan. Dan hari ini saya berikan judul Satu Jiwa Berharga. Nah saudara, kalau saudara melihat perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 15, ada 3 perumpamaan yang berbicara tentang satu yang berharga. Perumpamaan pertama yang berbicara tentang domba yang hilang 1 ekor, yang sisa 99 ekor. Gembala yang baik meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang hilang. Tuhan Yesus mengatakan, gembala domba manakah yang tidak akan meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang hilang. Dengan kata lain, adalah hal yang normal kalau gembala meninggalkan 99 untuk cari satu yang hilang. Kemudian kembali ada 1 dirham yang hilang yang dimiliki oleh wanita itu, karena dia cari yang satu itu dan akhirnya dapat, maka bersukacitalah wanita itu. Dan kemudian di perumpamaan yang ketiga, Tuhan Yesus berbicara tentang satu anak yang terhilang di luar rumah. Anak ini minta untuk mendapatkan warisannya dan kemudian berfoya-foya. Dan pada waktu anak hilang itu kembali, maka dikatakan oleh Alkitab bahwa bapaknya buat pesta besar buat anak yang hilang yang ditemukan kembali. Ketiga perumpamaan ini berbicara tentang satu yang berharga. Ketiga perumpamaan ini berbicara tentang sukacita yang ditunjukkan oleh yang mencari dan menemukan. Karena firman Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Dan saudara dan saya adalah bagian yang dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan menemukannya dan akhirnya Tuhan bersukacita. Nah saudara, Alkitab berbicara tentang banyak cerita di mana Tuhan Yesus sepertinya memberikan waktu yang begitu berharga untuk mencari satu yang hilang. Saudara, di Yohanes pasal yang keempat ada satu cerita di mana Tuhan Yesus harus pergi ke Samaria karena dia sedang mencari ada satu perempuan yang terhilang, perempuan Samaria. Pada zaman itu perempuan tidak dianggap oleh mayoritas masyarakat, terlebih lagi karena perempuan yang satu ini punya reputasi yang meragukan. Tetapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan melewati wilayah yang tidak biasanya dilewati oleh orang Yahudi. Wilayah Samaria, di mana orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria, dan sebenarnya hal yang sama juga, orang Samaria membenci orang Yahudi. Tetapi Yesus mengalahkan rasa amannya, rasa nyamannya, dan memilih untuk pergi melewati Samaria. Dan kalau kita lihat di dalam wilayah itu, hanya ada satu orang yang dia temui, yaitu perempuan Samaria. Demikian juga saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajak ke-12 murid-muridnya setelah pelayanan yang padat, Tuhan Yesus mengajak ke-12 murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Perjalanan yang sulit karena pada malam itu ada badai yang begitu besar. Dan pada waktu Tuhan Yesus sampai ke seberang, ternyata yang Tuhan Yesus layani adalah satu orang yang dirasuk setan. Kita tahu cerita itu, di mana akhirnya pada waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, ada 2.000 ekor babi yang akhirnya mati karena ada satu orang yang begitu penting buat Yesus. Kembali saya ingin mengingatkan satu jiwa berharga. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, bahkan jiwa yang dianggap oleh kebanyakan orang tidak terlalu penting. Yet buat Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan saya ingin menunjukkan satu cerita lagi.
Dan kali ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya mulai melakukan penginjilan kemana-mana. Di Kisah Para Rasul pasal 10 ada satu cerita yang menarik tentang satu jiwa itu. Jiwa itu bernama Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius bukan juga orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya menunjukkan kasih setianya kepada Cornelius. Tuhan melalui mimpi Cornelius, penglihatan Cornelius, meminta Cornelius memanggil Petrus, rasul utama di Perjanjian Baru. Petrus pada waktu itu berada di Yope di rumah seorang penyamak kulit yang namanya Simon. Petrus sedang berdoa, tetapi di dalam benak Petrus tidak pernah terbayangkan pada hari itu dia akan pergi ke rumah orang yang dianggap tidak bersih, tidak kosher, yang tidak halal untuk masuk rumahnya, apalagi bersekutu dengan orang Romawi. Dan Cornelius adalah perwira Romawi. Dan kemudian karena Cornelius satu orang itu, Petrus harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk datang ke rumah Cornelius. Kembali Tuhan menunjukkan satu orang berharga. Dan saya ingin kembali menunjukkan kepada saudara, dari satu orang ini, dari perempuan Samaria kita melihat bahwa ada satu kota yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus melayani satu orang gila. Saudara, dari orang gila ini yang Tuhan Yesus katakan kau tinggal di tempat di mana kau berada, akhirnya satu kali Tuhan Yesus kembali dan melayani ribuan orang di daerah Dekapolis. Artinya satu orang bisa membawa perubahan. Demikian juga dengan Cornelius pada waktu dia bertobat, maka dia juga bukan hanya dia yang mendengar Injil, seluruh teman-temannya, keluarganya, kerabatnya punya kesempatan untuk dengar Injil dan akhirnya juga diberkati dan bertobat. Saudara, jangan mengecilkan satu orang. Satu orang itu dimulai dengan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bukan berada di dalam kumpulan orang banyak, tapi Tuhan melihat saudara sebagai satu orang yang berharga dan dia berikan hidupnya. Dan setelah dia berikan kepada saudara, Tuhan juga ingatkan kepada setiap kita, satu orang yang di luar itu berharga. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara, lihat hatinya Tuhan. Lihat apa yang firman Tuhan katakan buat saudara. Satu jiwa berharga. Tuhan Yesus memberkati.